Kamu pernah dengar tentang pulau yang rutin terkena serangan hiu? Selama bertahun-tahun, penduduk di sana belum berhasil menemukan cara untuk menghentikan serangan-serangan ini. Mereka juga nggak ngerti kenapa hiu begitu sering datang ke sana. Jadi ada apa sih sebenarnya? Kenapa predator ini terus mengganggu pulau ini, tapi sama sekali tidak menghiraukan pulau-pulau lain di area itu? Yuk kita kunjungi tempat misterius ini dan cari tahu. 22 Juli 2015. Air laut di dekat Pulau Reunion jernih dan transparan. Bagian barat pulau ini, Saint Lou, adalah tempat yang selalu seru untuk berselancar. Tapi di hari cerah yang menyenangkan ini, salah satu penduduk lokal hampir kehilangan nyawanya. Seekor hiu banteng sepanjang 2 meter muncul entah dari mana. Tiba-tiba hiu itu menyerang peselancar Rudolf Ariegi. Temannya, seorang dokter sekaligus dosen geografi di University of La Reunion, Erwan La Gabriel, saat itu sedang ngobrol dengan 2 peselancar lain di dekat situ. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik. Menyadari kalau itu temannya, La Gabriel bergegas menolong. Hiu itu berada sejauh 20 meter darinya. Dia bilang semua ini terasa seperti film horor. Dia bergegas menuju Ariegi meski nggak tahu persis apa yang telah terjadi. Awalnya tubuh Ariegi dikelilingi buih putih. Lalu buih itu mulai berubah menjadi pink dan kemudian merah. La Gabriel kemudian bilang ini adalah salah satu hal paling mengerikan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Untungnya, ketika dia berenang mendekat, hiu itu telah pergi. La Gabriel tahu bahwa seringnya serangan kedua nggak terjadi, jadi dia bergegas menolong temannya. Mereka butuh waktu agak lama untuk kembali ke pantai. Setelah La Gabriel menarik temannya ke pantai, dia segera membuat turniket dari tali papan selancar. Sehabis itu, Ariegi dilarikan ke rumah sakit. Syukurlah kisah ini berakhir baik. Meski pria berusia 45 tahun itu kehilangan lengannya, dia masih selamat. Tapi dia adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung karena cerita mengerikan ini cuma salah satu dari puluhan serangan yang terjadi di Pulau Reunion dalam beberapa dekade terakhir. Pulau Reunion adalah salah satu wilayah Prancis, lokasinya di dekat Madagaskar bersama tetangganya Mauritius. Keduanya berlokasi di garis lintang yang sama dengan Australia. Kedua pulau ini sangat mirip, iklim dan kondisi alamnya hampir sama, bahasa dan budayanya juga serupa. Tapi ada satu perbedaan besar di antara keduanya. Di Mauritius, orang-orang bisa bersantai dan bersenang-senang di perairan hangat Samudra Hindia, berenang memakai perlengkapan scuba, serta melihat lumba-lumba. Sementara itu di Pulau Reunion, penduduk lokal bahkan takut untuk hanya memasukkan jari mereka ke air laut. Tapi kenapa begitu? Sayangnya sekarang Reunion punya reputasi buruk sebagai pulau hiu. 56 serangan telah terjadi di sana hingga tahun 2018. Dari tahun 2011 sampai 2016, jumlah kasus ini mencapai 16% dari seluruh serangan hiu di dunia. Sekarang di Pulau Reunion ada papan peringatan di mana-mana. Warga dan nelayan lokal mulai membahas opsi untuk menjebak hiu secara besar-besaran. Otoritas melarang orang berenang hampir di semua tempat, kecuali di sedikit tempat yang kurang lebih aman, semisal di Laguna Karang. Tapi nelayan atau ilmuwan manapun tahu bahwa hiu bisa memasuki cincin koral ini dengan mudah. Dengan kata lain, penduduk lokal maupun turis nggak bisa merasa aman sepenuhnya di bagian manapun dari perairan pulau itu. Sementara itu di Mauritius, serangan hiu terakhir terjadi pada tahun 1980-an. Orang-orang datang ke sini untuk rileks dan semua baik-baik saja. Jadi pertanyaannya, kenapa Pulau Reunion begitu sial? Dr. La Gabriel, pahlawan yang sudah kusinggung di awal tadi, memiliki keinginan besar untuk bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Studinya menunjukkan bahwa selama 30 tahun terakhir, peluang serangan hiu di Pulau Reunion telah meningkat sampai 23 kali lipat. Dan dalam 9 dari 10 kasus, ternyata pelakunya adalah hiu banteng. Kalau kamu belum pernah mendengar tentang hiu ini, makhluk ini persis seperti yang kamu bayangkan pas kamu mendengar kata hiu. Ini adalah salah satu spesies hiu paling populer sekaligus yang sering kamu lihat di berbagai film bioskop maupun kartun. Seringnya hiu ini ditemukan di perairan selatan antara Australia dengan Afrika Selatan.
Tempat ini bahkan diberi julukan Jalan Raya Hiu karena predator ini sangat suka bersantai di sekitar sana. Hiu banteng juga salah satu spesies hiu yang paling agresif dan sangat berbahaya bagi manusia. Sayangnya hiu ini juga sangat toleran terhadap berbagai salinitas air. Itu berarti pada dasarnya hiu ini juga bisa berenang di air tawar sekalipun dan gak ada masalah. Tapi kenapa di Pulau Reunion begitu sering terjadi serangan? Nah, ada banyak teori dan faktor berbeda yang mungkin punya andil dalam seluruh serangan ini. Mark Soria, peneliti di IRD atau Institut Nasional untuk Riset dan Pengembangan Prancis, memutuskan untuk mengadakan studi bersama dengan timnya. Mereka menghabiskan waktu 3 tahun untuk mengumpulkan data tentang 45 ekor hiu harimau dan 38 ekor hiu banteng yang hidup di perairan setempat. Institut Riset Nasional Prancis mendukung studi ini. Studi ini juga didanai 3 yayasan penelitian, yaitu regional, nasional, dan Eropa. Saat itulah kamu tahu kalau masalahnya serius. Nah, sekarang kita simak sejumlah teori utama yang dikembangkan tim Soria dan La Gabriel. Yang pertama adalah penangkapan ikan yang berlebihan. Para ahli menyatakan memancing dan menangkap hiu-hiu koral kecil yang bersaing dengan hiu-hiu berbahaya dalam perebutan makanan serta wilayah, lambat laun akan menimbulkan konsekuensi dramatis ini. Sayangnya ketika hiu predator itu kehabisan makanan, mereka tinggal pergi mencarinya ke dekat pesisir. Bagi hiu banteng, para peselancar di Pulau Reunion tampak seperti ikan sakit yang lemah. Karena itulah dianggap makanan yang mudah didapat. Selain itu, saat berada di Mauritius, para peselancar cenderung bersantai di dekat pantai berpasir, sementara di Pulau Reunion, mereka memilih tempat-tempat di mana ombak memecah di terumbu karang. Tapi disinilah persisnya tempat yang dipilih hiu untuk mencari makan. Jadi, ya begitulah. Alasan kedua yang mungkin adalah perairan berlumpur. Hiu banteng suka sekali kondisi semacam itu. Meskipun gak ada tempat alami seperti ini di Pulau Reunion, alasannya mungkin konstruksi di area perkotaan. Air tawar yang berlumpur masuk ke teluk dari kota-kota besar. Air ini menarik hiu dan disinilah paling sering terjadi serangan. Tapi kemudian kita bisa bertanya lagi, kenapa nggak di Mauritius sih? Toh urbanisasi juga sedang marak-maraknya di sana. Ada banyak tempat di Mauritius di mana air limbah mengalir memasuki lautan. Nah, kalau begitu bisa kita simpulkan kalau ini bukan satu-satunya faktor. Pasti ada alasan lainnya. Sebagai contoh, ada gunung berapi aktif Piton de la Fournaise di Pulau Reunion. Berkat gunung berapi cantik ini, pulau itu kaya akan flora dan fauna. Dan ini bagus banget kalau saja nggak terlalu menarik perhatian predator itu. Karena gunung berapi itu, pesisir Pulau Reunion kurang terjal hingga hiu mudah berenang lebih dekat ke pantai. Dan batuan sedimen yang tersapu air dari lereng-lereng gunung berapi ini bisa menarik perhatian hiu banteng. Seperti yang sudah kita tahu, hiu banteng suka perairan berlumpur. Ada beberapa teori lain nih, misalnya La Gabriel bilang serangan itu mungkin berkaitan dengan peningkatan populasi hiu. Atau mungkin karena makhluk ini menjadi lebih agresif selama musim kawin. Dan sebagian orang beranggapan semua ini mungkin kesalahan Mauritius karena mereka melarang penangkapan dan penjualan daging hiu. Tapi Soria dan para ahli lain sangat menentang teori ini. Gak banyak orang di kedua pulau yang membeli daging ini sehingga tidak ada perbedaan signifikan. Bagaimanapun seluruh situasi ini menimbulkan banyak ketegangan di Pulau Reunion. Sebagian besar penduduk sekarang mendukung penangkapan hiu besar-besaran. Mereka juga membangun sejumlah pagar bawah air di dekat pulau itu. Dan perawatan pagar ini menelan biaya miliaran rupiah per tahun. Kelihatannya mungkin ekstrem, tapi situasi ekstrem membutuhkan tindakan ekstrem juga kan? Terlepas dari semua kisah mengerikan ini, secara umum hiu nggak begitu berbahaya seperti yang kita kira. Hiu hampir nggak pernah menyerang penyelam, kecuali kalau ada yang memprovokasi. Penyelam berpengalaman sering membandingkan hiu dengan anjing liar. Sebaiknya hewan ini nggak perlu ditakuti, tapi dihormati. Baiklah, mari kita doakan agar Pulau Reunion mampu mengatasi masalah ini dan orang-orang bisa berenang lagi di perairannya yang cantik dan hangat. Pada awal abad ke-20, di suatu tempat di lepas pantai Afrika Barat, sebuah kapal uap Jerman meninggalkan pelabuhan. Tiba-tiba, cuaca memburuk dan kapal itu memasuki kabut tebal. Para pelaut itu pun kandas di gundukan pasir yang dekat dengan pantai.
Untungnya tidak ada yang terluka dan mereka bahkan sempat menyelamatkan kargo mereka yang berharga. Tapi kapal itu terjebak di pasir untuk selamanya dan dia tidak sendirian di sana. Hampir seluruh pantai barat Namibia disebut Skeleton Coast. Kalau kamu pikir namanya terdengar menakutkan, ya memang seperti itu. Garis pantai sepanjang 1.500 km ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Suku Bushmen setempat percaya bahwa dewa mereka menciptakan tanah ini ketika sedang marah. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang menginjakan kaki di Namibia pada abad ke-15. Dan ya, mereka juga tidak menyukai Skeleton Coast. Penjelajah Portugis mengira bahwa tanah ini merupakan pintu gerbang menuju dunia bawah. Ini adalah tempat bertemunya Gurun Namib dengan Samudra Atlantik. Mungkin berbahaya, tapi sebenarnya tempat ini sangat indah dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kalau Skeleton Coast punya manajer humas, orang itu pasti akan berhenti di hari pertama bekerja. Daerah ini tidak terlalu ramah bagi turis karena kondisi geografis dan sejarahnya. Di bawah pasir dan ombaknya ada arus laut rahasia yang mengintai para pelaut yang tidak menaruh curiga. Arus ini disebut arus Benguela. Arus ini mengalir ke arah utara di sepanjang pantai Afrika bagian selatan. Area Atlantik ini kaya akan kehidupan laut, tapi tetangga daratan arus Benguela tidak terlalu senang dengan hal itu. Iklim yang gersang ini menciptakan Gurun Namib, salah satu daerah terkering di bumi. Dan kehidupan laut yang baru kesebut tadi, itu hiu. Ada 11 spesies tepatnya. Dan ya, hiu putih besar memutuskan untuk mampir sesekali. Sejauh ini, kita punya lanskap gurun, arus yang kuat, dan hiu. Jelas bukan tempat yang cocok untuk resort tepi pantai. Tapi kalau ada yang mendarat di Skeleton Coast, apa mereka akan tahu bahwa mereka dalam bahaya? Tenang, mereka pasti tahu. Pantai ini dipenuhi dengan bangkai kapal dengan berbagai ukuran dan bentuk. Kalau kamu ingat kapal Jerman yang kusebut di awal tadi, buritannya yang besar dan berkarat sekarang mencuat dari pasir gurun. Ada sekitar 500 bangkai kapal yang tersebar di sepanjang pantai. Dan kapal-kapal itu beragam, dari kapal-kapal Portugis yang berusia berabad-abad hingga kapal-kapal yang terdampar di sini pada abad ke-21. Sebuah kapal penangkap ikan modern bernama Zela India terlepas dari tali penariknya pada tahun 2008 dan berakhir di Skeleton Coast. Oke, kapal ini memang nggak lepas gitu aja. Ada bantuan dari elemen-elemen di sekitarnya. Tapi lebih baik menjadi daya tarik wisata di pantai daripada hancur menjadi rongsokan. Kesanalah kapal pukat itu awalnya akan pergi. Sayang sekali. Penghuni Skeleton Coast yang paling terkenal adalah bangkai kapal Dunedin Star. Kapal kargo Inggris ini kandas di sini pada tahun 1942. Operasi penyelamatan besar-besaran yang terjadi setelahnya mengungkap betapa berbahayanya pelaut jika sampai berakhir di sini. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan semua kru dan penumpang, tapi dengan konsekuensi besar. Sebuah pesawat dan kapal tunda hilang dalam proses tersebut. Tim penyelamat terakhir membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk kembali ke Cape Town. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa? Dengan melihat peta wilayah tersebut, kamu akan tahu alasannya. Ini adalah lautan kuning yang tak berujung. Isinya pasir. Hanya ada sedikit jalan di sini. Jadi Skeleton Coast sulit dijangkau melalui jalur darat. Ada juga hambatan hukum. Kamu butuh izin khusus untuk berkendara ke daerah tersebut. Tapi tengkorak yang ada di namanya bukan cuma merujuk pada kapal. Itu juga berarti tulang belulang hewan. Sebagian besar adalah milik paus dan anjing laut. Banyak hewan yang telah beradaptasi di daerah ini, sehingga singa dan hyena berkeliaran di pesisir pantai untuk mencari makan. Ya, sekarang ada singa yang kelaparan juga, seolah-olah hiu-hiu itu belum cukup. Hewan lain yang tinggal sementara di Skeleton Coast, termasuk gajah, cheetah, macan tutul, dan jerapah. Pada tahun 1971, pemerintah Namibia mendirikan taman nasional di sini. Tapi kecuali peselancar, setelah sport jantung, taman nasional ini nggak dapat banyak pengunjung. Kamu paham alasannya? Gurun Namib adalah gurun tertua di dunia, dan gurun ini juga tidak terlalu ramah terhadap turis. Orang yang melakukan perjalanan ke wilayah ini harus membawa tabir surya dan jaket musim dingin yang hangat. Kombinasi yang aneh ya? Nggak juga, kalau kamu tahu siang harinya suhu udara di sana bisa mencapai lebih dari 43 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu udara turun di bawah titik beku. Benar-benar roller coaster iklim, dan itu bukan bahaya terakhir.
Yep, masih ada lagi. Ingat kapal Jerman yang tersesat di tengah kabut tebal tadi? Itu bukan kejadian sekali saja, karena iklim di wilayah ini, kabut sering muncul. Para pelaut mungkin nggak mau mendengar ini, tapi kabut ini sebenarnya baik untuk satwa liar. Ini adalah satu-satunya sumber air di gurun Namib. Reptil dan mamalia telah beradaptasi dengan iklim yang keras ini. Hewan-hewan ini menggunakan air sesedikit mungkin. Pasir yang bergeser, kabut tebal, arus yang kuat, singa, dan hiu bukan hal yang bisa dimasukkan ke buku panduan wisata, tapi Skeleton Coast bukan satu-satunya pantai di dunia yang gak akan jadi tujuan liburanmu. Aku akan membawamu ke Cape Tribulation di Australia. Area ini mencakup sekitar 125 km persegi bagian barat laut benua Australia. Daerah ini tidak kering seperti Skeleton Coast. Ini adalah bagian dari hutan hujan Daintree. Bisa dibilang, di sini, hutan hujan yang bertemu dengan lautan, bukan gurun pasir. Pantai di Cape Tribulation terlihat seperti di kartu pos. Tapi penampilan bisa menipu. Australia ya? Mungkin hiu? Bukan, buaya yang akan menghampirimu di sini kalau kamu memutuskan untuk berenang di laut. Ini adalah buaya air asin yang oleh penduduk setempat disebut salties. Julukan yang lucu untuk reptil yang berbahaya ini. Dan bukan cuma hewan itu, marga satwa liar di sini tampaknya nggak senang dengan para pengunjung. Dari bulan Oktober hingga Juni, perairan di sekitar Cape Tribulation penuh dengan ubur-ubur kotak. Racunnya bisa memengaruhi sistem kardiovaskular manusia. Kalau udah tersentuh ubur-ubur di laut, perenang tidak akan sempat untuk mencapai daratan guna mencari bantuan. Cuka membantu menetralisir sengatannya. Jadi, sebaiknya simpan botol cuka cadangan di kopermu. Buaya dan ubur-ubur memang terdengar berbahaya, tapi ada satu hewan lagi yang harus kamu awasi. Hewan itu adalah babi hutan. Mungkin terdengar lucu, tapi kamu nggak akan ketawa kalau dikejar babi hutan di pantai. Ada 21 juta babi hutan yang hidup di Australia. Sebagian besarnya aktif di malam hari, jadi akan lebih berbahaya kalau menyerangmu. Pertahanan terbaik adalah berlari berputar-putar. Babi hutan nggak bisa berbelok. Mungkin itulah sebabnya kita nggak lihat babi hutan berkarir sebagai pembalap. Cape Tribulation punya satu bahaya terakhir yang menunggumu. Dan itu bukan hewan. Di sini, bahkan pepohonan pun berkelompok melawan pengunjung. Pohon penyengat dinamakan demikian karena suatu alasan. Kalau kamu mencoba memetik salah satu beri merahnya yang indah, pohon ini akan melawan. Duri-durinya seperti pecahan kaca kecil. Efek yang kurang menyenangkan di kulit akan berlangsung selama sebulan. Lalu, ada juga semak white awhile. Siapa yang menamainya seperti ini? Tanaman merambat ini punya duri-duri yang mencengkeram dan tidak bisa dilepaskan. Duri-duri ini sangat kuat, bahkan bisa merobohkan manusia dari atas kuda. Kamu harus menunggu seseorang datang dan menyelamatkanmu dari pencengkeram berduri ini. Kalau mau mencoret pantai Australia ini dari daftar liburanmu, tunggu dulu. Pariwisata sedang berkembang pesat di sini. Otoritas setempat telah membatasi akses ke semua zona berbahaya. Pengunjung bisa berenang di lubang air yang indah yang dikelilingi oleh tumbuhan rimbun. Bahkan ada tali untuk berayun. Nah, ini baru pantai yang bisa kamu kunjungi untuk bersantai. Malam ini, hiu terbesar dan tergahar dalam sejarah akan menghadapi Blue, makhluk misterius dari laut dalam. Pertarungan ini akan berlangsung jauh di lautan, jadi tidak akan membahayakan manusia. Namun, jika Megalodon kalah, kehidupan seluruh umat manusia mungkin berada dalam bahaya. Tapi pertama-tama, mari kita berkenalan dengan para peserta kita. Megalodon adalah predator laut purba, hiu raksasa yang ditakuti semua makhluk air selama jutaan tahun. Megalodon tidak memiliki kompetitor di lautan. Hewan ini berada di puncak rantai makanan. Penghuni laut saat ini sama sekali tidak menyadari betapa beruntungnya mereka karena monster ini punah sekitar 3 juta tahun yang lalu. Namun, manusia tidak bisa mengetahui sepenuhnya kalau hewan ini sudah benar-benar punah. Baru 5% dari lautan yang sudah dieksplorasi manusia. Mungkin saja di dalam sana Megalodon masih membuat semua ikan ketakutan. Dan hari ini hiu kolosal ini akan bertarung menghadapi lawan yang juga tangguh. Blue. Secara teknis ini hanya nama suara yang direkam oleh ahli kelautan tahun 1997. Makhluk yang membuat suara ini bisa saja kraken, monster dari laut dalam. Tak seorang pun tahu bagaimana rupanya, tapi kita bisa menebak ukurannya.
Saking kuatnya bloop yang berfrekuensi rendah ini, ia bisa terdengar oleh sensor khusus yang berjarak sekitar 4.800 km. Kalau kamu ada di kota New York, kamu bisa mendengar suara itu dari Los Angeles. Tapi suara itu jauh di bawah air, dan di dalam sana, suara sulit sekali didengar. Ukuran makhluk yang bisa membuat suara itu bisa jadi berkali-kali lipat lebih besar daripada paus biru, hewan terbesar yang hidup di bumi. Menariknya, sumber suara ini berlokasi di dekat tempat paling terpencil di bumi, Point Nemo. Lokasinya terletak lebih dari 1.500 km di lepas pantai 3 kepulauan terdekatnya. Tempat ini adalah salah satu tempat yang paling jarang diteliti di dunia. Point Nemo digunakan oleh banyak perusahaan sebagai tempat pembuangan akhir luar angkasa karena jaraknya yang jauh dari daratan. Setiap tahun, satelit jatuh ke tempat itu. Namun hal terburuknya adalah koordinat kota Highland kuno, R'lyeh, ada di dekat Point Nemo. Kota ini digambarkan dalam buku karya H.P. Lovecraft. Di antara reruntuhan R'lyeh, hiduplah makhluk bernama Cthulhu. Kenapa cara bacanya beda sama tulisannya ya? Aku juga bingung. Hei Cthulhu, namamu susah disebut. Seperti ada kucing yang berjalan di atas keyboard dan jadilah nama itu. Makhluk ini sepenuhnya fiksi, tapi banyak orang berpikir kalau ia adalah sumber suara bloop. Kemungkinan Megalodon memenangkan pertandingan ini sangat kecil karena Cthulhu itu setengah dewa. Makhluk ini punya tangan, kaki, sayap, dan kepala yang mirip dengan gurita kolosal atau kerang dengan lusinan tentakel panjang. Sulit menentukan ukuran Cthulhu, tapi kalau kamu percaya dengan catatan dan gambaran para penulis, tingginya bisa mencapai hingga 90 meter. Ukuran Megalodon 5 kali lebih kecil, panjangnya sekitar 20 meter atau sedikit lebih kecil dari sebuah gerbong kereta. Makan siang lezat buat si monster hiu. Berat hiu ini sekitar 100 ton, kira-kira seberat 2 tank. Sementara berat Cthulhu juga tidak diketahui, tapi tidak diragukan lagi kalau Cthulhu mudah saja mengangkat 2 tank dengan tangannya. Namun, Cthulhu bisa dengan mudah mengubah ukuran dan bentuknya sesuka hati. Ia bisa menjadi makhluk apa saja, dari yang seukuran manusia biasa hingga sebesar benua. Selain itu, Cthulhu dapat menumbuhkan sejumlah anggota tubuh, tapi kita sebaiknya tidak terlalu jauh berhayal. Bagaimanapun, Megalodon sama sekali tidak akan bisa menang. Anggap saja ukuran Cthulhu tidak akan berubah. Jadi, dari ukuran, Megalodon kalah dari lawannya. Cthulhu adalah makhluk purba yang bijaksana dan berusia lebih dari 1 juta tahun. Makhluk ini memiliki pengetahuan rahasia dan telepati. Megalodon tak lebih dari hewan yang hanya mengikuti instingnya. Kepintaran adalah salah satu keuntungan yang wajib dimiliki dalam pertandingan apapun. Jadi, lagi-lagi Cthulhu menang dari si hiu raksasa. Lovecraft menggambarkan Cthulhu tidur selama beribu-ribu tahun lamanya dan menunggu dibangunkan untuk memulai hari kiamat. Oleh karena itu, semua manusia di seluruh dunia menginginkan agar Megalodon menang. Untuk mendukung si hiu raksasa, manusia mengirimkan kapal-kapalnya sebagai bala bantuan. Agak curang memang, tapi tetap saja pemenangnya Cthulhu. Monster ini bisa mengendalikan manusia secara telepati. Cthulhu cukup memberikan perintah kepada setiap pelaut dan semua kapal langsung menjauh dari arena peperangan. Oh ya, apa kamu tahu makanan favorit monster laut ini? Fish and chips. Haha, lelucon lama, tapi tetap renyah. Sementara itu, saat Cthulhu teralihkan oleh kapal, Megalodon punya kesempatan. Ada 2 hal yang dimenangkan hiu raksasa ini dibandingkan sang monster setengah dewa. Pertama, kecepatan. Kecepatan berenang Megalodon tidak seberapa, hanya sekitar 17 km per jam. Atlet saja mampu lari lebih cepat. Namun, bagi si raksasa Cthulhu, ini termasuk cepat loh. Megalodon bisa bermanuver mengelilingi si monster hijau dengan gesit. Dan berkat kulitnya yang halus, hiu raksasa ini bisa dengan mudah lari dari genggaman sang monster setengah dewa. Megalodon berenang di belakang Cthulhu dan menggunakan keunggulan keduanya, rahangnya. Gigitan hiu raksasa ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara semua makhluk yang pernah ada di muka bumi.
Daya gigitannya bisa mencapai 20 ton, 6 kali lebih kuat daripada Tyrannosaurus, 60 kali lebih kuat dibandingkan gigitan singa Afrika, dan 600 kali lebih kuat dibandingkan gigitanku. Megalodon menggigit mangsanya dengan 300 gigi sebagai senjatanya. Tiap-tiap gigi ini setajam silet dan ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Rahang seperti itu menjadi keuntungan dalam pertarungan melawan Bloop. Satu gigitan Megalodon cukup untuk melukai Cthulhu. Namun tentu saja, ini tidaklah cukup untuk mengalahkan makhluk setengah dewa itu. Berkat kecepatannya, Megalodon bisa melancarkan banyak serangan, tapi cepat atau lambat, Cthulhu akan bisa menangkap hiu raksasa ini. Cthulhu menggunakan banyak tentakel untuk menangkap lawannya. Megalodon terperangkap dan tak bisa bergerak. Bloop akan menarik hiu raksasa ini keluar dari air. Rasanya monster hijau ini akan memenangkan pertandingan. Namun beberapa objek yang tidak diketahui mendekati arena pertandingan. Cthulhu diserang dari berbagai arah. Monster hijau ini memang unik dan hanya ada satu di dunia. Tapi Megalodon punya keturunan. Banyak hiu dari seluruh samudra berenang untuk membantu saudaranya. Sekarang skor keduanya sama. Cthulhu lagi-lagi menggunakan telepati untuk mengumpulkan manusia agar membantunya. Ratusan kapal berlayar menuju lokasi yang tepat. Cthulhu memerintahkan mereka untuk menyerang musuhnya. Ratusan hiu segera berenang di sekitar Cthulhu. Tidak mungkin bisa mengenai mereka tanpa melukai si monster hijau. Cthulhu kalah akibat kesalahannya sendiri. Dia membatalkan perintah telepatinya dan memutuskan untuk menghadapi pasukan hiu sendirian. Cthulhu menggunakan tentakelnya untuk menangkap hiu satu persatu. Namun pasukan hiu ini bekerja dengan sangat baik sebagai tim. Begitu satu hiu tertangkap, yang lainnya menggigit tentakel Cthulhu dan membantunya kabur. Semua serangan Cthulhu gagal. Makhluk ini memerlukan waktu untuk memikirkan strategi baru. Tapi kemana dia harus mundur ketika banyak sekali musuh bertebaran di mana-mana? Kembali ke kota kuno berarti mengakui kekalahannya. Cthulhu mendapatkan ide. Dia melebarkan sayapnya dan membuat satu kopakan menyerupai ledakan yang melontarkan semua hiu ke segala arah. Sang monster melayang ke permukaan. Gelombang dan tsunami lain terbentuk di lautan. Cthulhu naik ke udara. Awan hitam berkumpul, kilat bergemuruh, petir menyambar ke seluruh tempat, dan hujan deras mulai turun. Cthulhu berada di langit, tepat di atas sekumpulan Megalodon. Monster hijau ini beristirahat sejenak dan sekarang telah siap untuk kembali menyerang. Siulan melengking terdengar di atas Cthulhu. Ada satu satelit jatuh, membelah awan badai. Kemudian satu lagi. Cthulhu tidak siap menghadapi serangan reruntuhan dari luar angkasa. Makhluk ini menyelam kembali ke air dan sekali lagi kembali ke reruntuhan kota kuno. Megalodon memenangkan pertarungan ini dengan kekuatan terakhirnya. Untungnya pertarungan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Megalodon punah jutaan tahun yang lalu. Kemungkinan spesies ini masih hidup adalah 0,0001%. Tapi kabar baik bagi penggemar Megalodon, kamu bisa menemukan gigi makhluk ini yang berusia jutaan tahun di banyak lokasi di dunia, tempat orang berkumpul untuk memburu artefak ini. Para ahli dan wisatawan menjual gigi yang ditemukan demi mendapatkan banyak uang atau menyimpannya sebagai souvenir. Sementara Bloop, kamu bisa memainkan rekamannya di internet dan melihat kalau ini bukanlah si Cthulhu atau semacam monster laut. Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau NOAA mengonfirmasi kalau Bloop sebenarnya adalah bunyi es. Saat retak dan runtuh, gunung es menghasilkan suara yang kuat dan berfrekuensi sangat rendah. Ada banyak sekali rekaman gempa es terkenal yang memiliki kemiripan dengan Bloop. Yuk menyelam di laut untuk melihat mana dari hewan yang terlihat sangar ini yang ternyata bisa dijadikan teman. Kita sedang berenang di perairan Nanuya Balava Island dekat Fiji. Apa kamu bisa lihat makhluk laut yang ukurannya sebesar mobil VW Kombi itu? Ya, itu adalah parimanta. Ekornya panjang menyerupai cambuk dan tubuhnya berbentuk berlian pipih yang besar. Ada dua spesies parimanta, parimanta karang dan parimanta raksasa. Semuanya masuk ke famili yang sama dengan hiu, tapi pari hanya punya gigi kecil di rahang bawahnya. Hewan ini memangsa zooplankton, ikan kecil, dan krustasea.
Parimanta suka bergaul, dan hewan ini menyukai manusia. Sekali kamu membiarkannya mendekatimu, mereka akan berenang di sekitarmu untuk mengamatimu lebih dekat. Tapi jangan dikejar ya, karena parimanta adalah perenang yang sangat cepat. Nama hewan ini berarti jubah atau selimut, dan dari semua makhluk laut, parimanta punya otak terbesar dibandingkan rasio berat tubuhnya. Hewan ini bahkan bisa mengenali diri mereka sendiri di depan cermin. Selanjutnya kita bertemu dengan ikan kobudai. Jangan tertipu oleh bentuk ajaibnya. Ikan kobudai merupakan salah satu hewan paling jinak yang bisa kamu temui di perairan dangkal Jepang, Tiongkok, dan Korea. Ada tonjolan di rahang dan kepalanya. Dan ikan ini paling senang bersembunyi di antara anemon laut. Biasanya ikan kobudai takut keluar dari persembunyian, terlepas dari panjang tubuhnya yang bisa mencapai 100 cm. 30 tahun yang lalu, penyelam asal Jepang berhasil menjalin pertemanan dengan ikan ini. Saat si penyelam pertama kali menemukannya, hewan ini sedang terluka, dan si penyelam merawatnya hingga sembuh. Si penyelam yang merupakan penjaga kuil Shinto bawah laut memanggil si kobudai dengan membunyikan lonceng bawah air. Selanjutnya yuk berenang dengan ikan terbesar di dunia, hiu paus. Meskipun termasuk dalam jenis hiu, hewan ini memiliki banyak kesamaan dengan paus. Hiu paus bisa hidup selama 100 tahun meski ukuran otaknya kecil. Hiu paus tidak peduli dengan manusia atau apapun yang bukan makanannya, dan tidak seperti spesies hiu lainnya. Jenis yang ini tidak akan menggigitmu. Hiu paus menyaring makanannya. Walau punya 3000 gigi, hiu jenis ini sama sekali tidak menggunakannya. Ukuran mulut hewan ini besar sekali, seperti aku, tapi diameter tenggorokannya hanya kurang dari 25 cm. Berikutnya ada mola-mola, ikan tanpa ekor yang kelihatannya seperti terpotong jadi dua. Saking besarnya sirip mola-mola, kamu akan mengira ada hiu yang mendekat jika melihatnya berenang dengan sirip mencuat ke atas permukaan air. Mola-mola menyelam jauh di dasar laut dalam untuk membiarkan ikan lain memakan sel kulit mati dan menghilangkan parasit di tubuhnya. Setelah selesai, ikan ini kembali ke permukaan untuk berjemur. Mola-mola itu rakus loh. Jika hewan ini melihatmu di laut, mungkin dia akan mendekati dan mengamatimu. Dalam satu hari, kamu sudah bisa memberinya makan dari telapak tanganmu. Saatnya bertemu dengan hewan yang selalu tampak tersenyum. Lumba-lumba hidung botol, hewan laut yang paling sosial. Mereka mengarungi lautan berkelompok. Mereka juga suka bermain, berburu, membesarkan anaknya, dan membantu kelompoknya. Lumba-lumba hidung botol merupakan perenang ulung dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Hewan ini biasanya muncul ke permukaan untuk menghirup udara melalui lubang di kepalanya. Lumba-lumba jago berkomunikasi dan saling berkirim pesan. Mereka menggunakan ekolokasi sebagai navigasi dan untuk menemukan makanan. Saat melihat manusia, lumba-lumba menjadi sangat ramah. Saking ramahnya kadang sampai lengah, sehingga membuat hewan ini rentan terhadap makhluk laut lain seperti hiu. Yuk lanjut ke perairan Pasifik. Kita akan bertemu dengan paus kelabu. Kulit hewan ini dipenuhi parasit dan organisme lain yang membuat moncongnya terlihat seperti bebatuan kasar. Ini dia keunggulannya. Paus kelabu dapat menyerang perahu atau kapal besar jika merasa anaknya dalam bahaya. Tapi, secara umum, hewan ini cukup ramah dan tampak tidak peduli pada orang yang bermain kayak. Dalam beberapa kasus, paus kelabu mendekati perahu kecil dan mengizinkan manusia untuk menyentuhnya. Meskipun secara hukum kamu wajib menjaga jarak. Jika hewan ini ingin mendekat, dia akan melakukannya. Tapi, jika merasa terancam, dia sangat agresif. Izinkan saya menunjukkan ikan yang membawa perkakas di kepalanya, hiu martil. Bentuk tengkorak ikan ini membantunya berburu. Mata hiu ini berada di tepi luar palu dan memberinya pandangan vertikal 360 derajat. Sayangnya, hewan ini punya titik buta di depan hidungnya. Kepala hiu martil bak detektor logam. Sebagian besar makanan favoritnya ada di bawah permukaan pasir. Jadi, hiu ini sedikit menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir dan menyapu apapun yang ada di bawah sana. Kamu akan melihat hiu martil di perairan beriklim sedang dan tropis di dekat garis pantai dan lepas pantai. Biasanya, hiu ini berkelompok. Seringnya sih tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam. Tapi ada beberapa kejadian saat mereka menjadi agresif. Sebelum mengamuk, hiu martil akan memberimu berbagai peringatan dan para penyelam tahu bagaimana menanganinya.
Berikutnya, makhluk yang lebih kecil, singa laut. Makhluk ini sedikit rumit, suka bermain, agresif, sombong, pintar, dan yang paling penting, terlalu penasaran. Kepo ya? Singa laut tidak dapat bernapas di bawah air, tapi bisa menyelam hingga sedalam 300 meter dan dapat menahan napas untuk waktu yang lama. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya, dan begitu kepalanya berada di bawah air, lubang hidungnya akan menutup. Jika melihat manusia di pantai, hewan ini akan menjauh dan menunggu mereka pergi. Singa laut liar sangatlah tidak ramah, apalagi jika merasa terancam. Mereka cuma mudah didekati setelah dilatih di penangkaran. Berikutnya, paus beluga. Paus beluga berwarna putih, berkepala besar. Hewan ini termasuk yang paling sosial dan bersuara paling keras. Garis mulutnya mengarah ke atas membuat hewan ini terlihat seperti sedang tersenyum. Bayi paus beluga, warnanya abu-abu gelap, dibutuhkan waktu 8 tahun hingga kulitnya memutih. Hewan ini dapat mengubah bentuk kepalanya dengan meniupkan udara di sekitar sinusnya. Paus beluga sangat menyukai manusia. Begitu berteman dengan manusia, hewan ini tidak mau pergi. Meskipun termasuk hewan liar, paus jenis ini terlalu mempercayai manusia. Ahli biologi kelautan menyarankan untuk menjauh dari paus beluga demi keamanannya. Pernah dengar soal lembu laut? Itu adalah sebutan untuk manatee. Kamu bisa melihat sebagian lembu laut di sungai dan sebagian lagi di lautan. Meskipun tubuhnya besar, hewan ini biasanya hidup di daerah pesisir yang dangkal, mengunyah rumput laut, daun, dan alga. Kepala manatee muncul ke permukaan air sekitar 4 menit sekali untuk bernapas. Tapi sebenarnya hewan ini bisa menahan napasnya lebih lama lagi. Hewan ini berenang sangat lambat. Meskipun tidak secerdas lumba-lumba, hewan ini dapat memahami warna. Manatee begitu jinak dan suka mendekati manusia untuk mencari kehangatan. Berikutnya kita temui hiu penjemur, hiu terbesar kedua di dunia. Bagian tubuh paling menarik dari hiu ini adalah mulutnya, seperti aku, karena dapat terbuka lebar hingga lebih dari 1 meter. Oke, aku kalah telak. Penampilan makhluk ini sangat mengintimidasi. Tapi terlepas dari ukurannya, hiu ini tidak berbahaya bagi manusia. Dan penyelam bisa berenang bersamanya. Hewan ini sangat sosial dan dapat membentuk kawanan hingga 100 ekor. Hiu raksasa berenang di dekat permukaan air, menyantap plankton. Hiu jenis ini punya gigi yang tidak pernah digunakan. Apa kamu tahu makhluk apa yang bisa bernyanyi keras selama 30 menit? Jawabannya adalah paus bungkuk. Para ilmuwan tidak yakin mengapa hewan ini melonglong dengan suara rendah. Kemungkinannya mereka mencoba berkomunikasi dengan sesamanya untuk mencari pasangan. Kamu bisa melihat paus bungkuk di sekitar pesisir memangsa makanannya yang berukuran kecil. Hewan ini menggunakan ekornya untuk mendorong tubuhnya berenang di air. Paus bungkuk sedikit kurang ramah dibandingkan paus kelabu karena mereka sangat berhati-hati dan waspada. Tapi jangan salah, paus bungkuk itu pahlawan di samudra loh. Hewan ini mencoba menyelamatkan hewan lain dari paus pembunuh. Selain itu, para ahli mengatakan paus bungkuk mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Suatu kali, ada paus bungkuk yang menolong peneliti paus dari hiu harimau. Sekarang, mari kita lihat ahlinya menyamar. Gurita karang Karibia. Sel warna khusus membantu gurita ini berbaur dengan tekstur kasar bebatuan dan pasir di lautan. Tapi gurita karang Karibia suka menyendiri, dan hewan ini suka berkelana sendirian. Makhluk ini juga terbilang kecil. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm dan kakinya hampir sama panjangnya dengan kaki manusia kebanyakan. Jika kamu terlalu dekat dengannya, kemungkinan besar gurita ini akan berubah jadi biru dan memperingatkanmu bahwa dia merasa terancam. Meskipun hewan ini dapat dipercaya, lebih baik jaga jarak untuk membuatnya tetap tenang. Ada makhluk yang bentuknya aneh dan bertingkah seperti penyedot debu di dasar lautan yang gelap gulita. Yang aku maksud adalah babi laut. Namanya diambil dari tubuhnya yang berwarna merah jambu dan ukurannya hanya sebesar genggaman tanganmu. Makhluk ini tidak berenang, tapi berjalan di dasar laut. Kakinya ada 5-7 pasang, berbentuk seperti tabung. Selain itu, babi laut punya tentakel di sekitar mulutnya untuk menembus lumpur, mencari makanan. Nikmat! Tubuhnya begitu rapuh dengan kulit beracun untuk melindungi dirinya dari predator. Kalau kamu berpapasan dengannya, hewan ini jinak kok. Tapi kalau kamu mau memeliharanya, kamu butuh tangki yang sangat dalam.
Bicara soal makhluk laut yang licin, yuk kita temui ubur-ubur sisir. Ubur-ubur ini jinak dan suka berenang di dekat pantai di malam musim panas yang hangat. Ada dua jenis ubur-ubur sisir, yang punya tentakel dan yang tanpa tentakel sama sekali. Kamu bisa melihatnya di malam hari karena mereka bersinar dalam gelap dan menerangi perairan. Salah satu jenis ubur-ubur sisir adalah gooseberry laut. Di atas pasir, hewan ini terlihat seperti gumpalan jeli transparan dan ukurannya sebesar 1 sendok teh. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, ubur-ubur sisir tidak menyengat karena tidak punya sel penyengat. Jadi, kamu bisa berenang bersama hewan ini. Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan. Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantas aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk nangkep mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatannya remin banget, fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus. Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu goblin
mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga gak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka gak bisa tidur nyenyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu gak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau ngelihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon
punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatannya remin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatannya remin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar. Cuma dalam sekali hap, rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua? Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan besar nggak akan ngincar kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya. Bayangan hitam menakutkan mulai terlihat di kedalaman laut belahan bumi selatan. Rupanya, Megalodon tengah mengintai mangsanya dengan penuh selidik. Tubuhnya yang 3 kali lebih jumbo dari hiu putih besar itu bisa bikin kita langsung lari tunggang langgang. Hewan ini telah berevolusi selama jutaan tahun hingga berubah jadi predator paling jagoan. Ciri khas nyermin ini terus-terusan muncul selama proses evolusi. Si Meg juga punya indera super tajam untuk mendeteksi mangsa dari jarak 4,8 km. Saat berenang di bawah air, ia mengikuti penyu laut yang bergerak lamban dalam perjalanan panjangnya. Meg terus membuntuti penyu itu agar ia bisa mendekat pada momen yang tepat. Lalu, Meg berenang naik secepat 18 km per jam untuk nyeruduk si penyu. Tapi saat mendekat, Megalodon langsung ngerasain keanehan di situ dengan indera tajamnya. Gak mau lagi ngejar-ngejar penyu itu. Si Meg mulai berbalik arah, tapi malah dihadang oleh objek lain yang jauh lebih besar. Megalodon diperkirakan telah jadi predator laut paling besar yang pernah ada. Hewan laut lain pasti nggak akan berani macem-macem kan? Tapi kali ini ada yang beda. Ternyata ada pendatang baru yang mengantongi reputasi serupa dan sama-sama ganas. Hewan asing ini mau nantangin si Meg di arena perburuannya. Mari kita sambut Leviathan. Saat si penyu punya kesempatan untuk kabur, kedua predator puncak ini saling ngecek ombak dari jauh. Keduanya siap bertempur untuk merebut gelar sebagai jawara hewan laut. Megalodon mendominasi lautan antara 3 sampai 23 juta tahun yang lalu. Habitatnya ada di seluruh dunia, mulai dari sekitar Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Mereka lebih suka hidup di area lepas pantai agar lebih berkuasa. Hewan buruannya meliputi penyu, paus, anjing laut, lumba-lumba, dan hiu lain. Jangkauannya juga luas, karena si Meg bisa mengarungi perairan dangkal dan lautan di sepanjang hidupnya. Karena perjalanannya makin lama makin jauh, mangsa yang tersedia juga makin beragam, dan panjang Meg bisa mencapai 20 meter. Megalodon bisa nyerang dan ngoyak mangsanya sampai bagian tulang dengan gigi kokohnya. Bahkan kekuatan gigitannya hampir mencapai 282.700 kg.
kilonewton atau hampir 4 kali lebih kuat dari gigitan T-Rex. Ia menggunakan taktik mengintai mangsa dari bawah air, lalu menyeruduk sampai mereka takluk. Untuk mangsa yang lebih besar, si Meg akan melumpuhkannya dengan menggigit area sirip, dan setelah si mangsa nggak berkutik lagi, Meg akan menggigit dadanya sampai tembus. Meg punya sekitar 276 gigi yang tepinya bergerigi. Panjang tiap giginya sekitar 17 cm dengan tepi lancip. Pesaingnya, Leviathan, punya 22 gigi besar dalam berbagai ukuran, dan sebagiannya bisa sepanjang 30 cm. Semua gigi ini bisa nembus ke kulit mangsa. Di luar gading, ternyata gigi Leviathan termasuk gigi paling besar yang dimiliki hewan loh. Meski ukurannya belum sebanding dengan Megalodon, panjang tubuh Leviathan nggak bisa dipandang sebelah mata. Hewan ini bisa tumbuh sampai 17,5 meter. Kebanyakan Leviathan hidup di belahan bumi selatan, dan kemunculannya nggak berlangsung lama, yaitu antara 9 sampai 10 juta tahun yang lalu. Mangsa yang dicari si Meg dan Leviathan emang sama aja, tapi metode berburunya lain banget. Leviathan bakal nguber mangsa sampai mereka kecapean, lalu menghabisinya dengan menyeruduk, dan setelah si mangsa limbung, ia bakal menggigitnya. Leviathan juga punya alat tempur khas yang lebih adaptif karena otaknya jauh lebih besar. Sebagai mamalia berdarah panas, hewan ini lebih cerdas dan bisa mikir cepat sehingga mampu mengubah taktik pada momen krusial. Sedangkan Megalodon cuma beraksi berdasarkan insting. Itu pun bisa membuatnya unggul selama jutaan tahun terakhir. Tapi kira-kira teknik yang sama masih bisa membuahkan hasil manis gak ya? Meski masa hidup keduanya terpaut jutaan tahun, ada kalanya mereka hidup berdampingan dalam waktu singkat. Dan saat mereka menempati teritorial yang sama, terjadilah konflik terepik sepanjang masa. Perairan ini telah jadi wilayah kekuasaan Meg sejak lama, dan sampai saat ini belum pernah diperebutkan. Saat ngelihat tubuh jumbo Megalodon dari dekat, Leviathan mulai ragu untuk maju duluan. Dan seperti kebanyakan hewan lain yang pernah ngelihat Meg, ia langsung berusaha kabur. Lalu terjadilah proses pengejaran sengit. Megalodon nggak mau kabur. Insting telah membuatnya jadi super pede. Jadi si Meg maju duluan. Dia berenang dengan kecepatan penuh, meluncur di dalam air, dan bersiap untuk nyeruduk Leviathan. Terpaksa Leviathan juga ikut nyeruduk, bukannya milih kabur atau ngebiarin dirinya berada di posisi berbahaya. Kedua monster air ini membelah lautan untuk duel 1 lawan 1. Megalodon jadi kebingungan, kok musuhnya ini nggak berbalik arah untuk kabur sih? Leviathan tetap mau lanjut, karena taktik mantulnya selalu berhasil dan teruji ampuh. Megalodon langsung menukik ke bawah setelah cukup dekat. Tubuhnya lebih gesit dan lincah daripada Leviathan. Ia bermanuver di bawah air untuk ngasih jarak. Sementara itu, Leviathan masih bergerak lambat dan nggak sempat berkelit. Si Meg langsung berenang naik dan nyeruduk perut bawah Leviathan agar tubuhnya limbung. Serangan ini ternyata nggak berefek parah, dan Leviathan terus menghindar sambil berusaha membalas. Tapi geraknya terlalu lamban, jadi dia nggak bisa mengoyak tubuh Meg dengan rahang kuatnya. Meg bisa menghindar dari jeratan gigi Leviathan, lalu segera membalas dengan mengarahkan gigitan ke ekor dan siripnya. Gigitan ini menghasilkan robekan kecil dan langsung membuatnya mundur. Akibat serangan tanpa ampun ini, pertahanan Leviathan jadi berkurang. Meski taktik ini efektif, Megalodon mulai kecapean karena kekurangan energi. Tapi si jagoan masih terus nyerang untuk menuntaskan duel dengan sisa energinya. Semoga aja pertarungan ini nggak berlangsung lama ya. Leviathan mulai terdesak. Kecepatan serangan si lawan jauh lebih unggul. Gigitan yang bertubi-tubi pada sirip dan ekornya juga sangat menyakitkan. Kemampuannya masih belum cukup, dan dia semakin nggak berdaya menahan serangan brutal ini. Akhirnya, Leviathan berusaha menjauh dengan bermanuver agar dia bisa kabur. Tapi si Meg terus aja ngejar-ngejar Leviathan karena dia tahu inilah kesempatan emasnya untuk menuntaskan pertarungan. Leviathan mengibaskan ekor besarnya untuk menepis serangan Meg. Ekornya ini berhasil melibas Megalodon sampai membuatnya langsung mundur. Sambil berenang menjauh, Leviathan bisa irit energi, tapi Megalodon malah cepet banget kehabisan energi.
Strategi Leviathan akhirnya membuahkan hasil dan dia bisa berenang santai. Megalodon semakin kehabisan energi dan nggak bisa mengimbangi kecepatan renangnya, tapi naluri congkaknya masih nempel kuat. Selama evolusi, Megalodon nggak perlu repot-repot belajar kabur karena saat itu belum ada yang bisa menandinginya. Selama jutaan tahun, hiu ini selalu jadi jawara, tapi kali ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Saat keduanya saling mendekat, semuanya sudah jelas kalau ini adalah duel antara perenang maraton melawan perenang sprint. Leviathan menggunakan energinya secara efektif, sedangkan Megalodon terus aja ngotot meski dia kehabisan energi. Lama-lama dia memperlambat kibasan ekornya dan akhirnya nggak bisa ngejar si musuh. Menyadari ini, Leviathan langsung berbalik ke Megalodon. Dengan kecepatan dan kemampuan bermanuver yang hebat, dia membuka rahang besarnya, lalu menggigit tulang belakang Meg. Akhirnya, Leviathan bisa menuntaskan duel ini dan keluar sebagai pemenang. Leviathan masih pendatang baru dibandingkan dengan Megalodon yang sudah uzur. Tapi berkat evolusi, akhirnya Leviathan bisa menang. Dengan begini, dia mengantongi predikat sebagai predator teratas sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Tapi kekuasaannya nggak bertahan lama. Bukan karena musuh yang lebih besar dan superior sih, tapi dunia mulai berubah. Bumi kita kian dingin dan mangsa utama Leviathan semakin punah. Tanpa sumber makanan yang mencukupi, hewan raksasa ini pasti nggak akan bertahan hidup kan? Lalu, predator lain menggantikan posisinya. Paus pembunuh yang punya sifat serupa akhirnya menggeser posisi Leviathan. Kemudian Megalodon bisa merebut kembali kedudukannya secara alami karena sang jawara telah pergi. Hewan ini melanjutkan hidup dengan strategi ampuh yang telah dipelajari. Apalagi saat itu juga tersedia lebih banyak sumber makanan. Meski begitu, suhu dingin makin melanda lautan dan airnya terus menyusut. Megalodon makin sulit bereproduksi. Area dangkal yang cocok untuk perkembangbiakan seketika lenyap dan tanpanya Megalodon juga lama-lama punah. Seperti mantan pesaingnya, hiu lain yang lebih kecil bisa beradaptasi dengan perubahan di perairan dangkal, sehingga predator yang mendominasi lautan makin beragam. Kamu bakal ngeri nggak nih setelah tahu fakta ini? Ternyata sejumlah hiu bisa loh memuntahkan isi perutnya, kemudian menelan muntahannya lagi. Mayoritas hiu suka makan besar, tapi pencernaannya nggak bisa memproses semua makanan yang ditelan. Cangkang dan paruh kura-kura, bulu dan tulang burung, capit lobster, dan benda asing lain perlu dibuang. Jadi, hewan laut ini akan melepeh perut dan seisinya, kemudian memasukkannya lagi ke tempat semula. Proses ini biasanya cuma berlangsung selama sedetik. Hiu putih besar dan hiu mako punya sistem pemanasan mata khusus. Retinanya bisa menghangatkan mata dan otak. Selain untuk mempertajam deteksi gerakan, sistem ini juga bisa meningkatkan resolusinya. Hiu mako juga sering berenang vertikal saat melewati air yang suhunya berubah. Nggak seperti kebanyakan manusia yang cuma bisa menggerakkan satu rahang. Hiu bisa menggerakkan keduanya dengan leluasa. Dengan begini, cengkeramannya lebih kuat dan proses mengunyahnya lebih cepat dan lumat. Kok serem ya? Dalam sekali bereproduksi, hiu bisa menghasilkan banyak anak sekaligus. Meskipun jumlahnya bervariasi untuk tiap spesies. Hiu biru, misalnya, saat berkembang biak, ia bisa punya lebih dari 130 anak sekaligus. Gigitan hiu putih besar lebih kuat daripada mayoritas kucing hutan. Pemburu bawah air sepanjang 6 meter ini bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 276 kg per cm persegi atau 4 kali lipatnya kekuatan singa dan harimau. Manusia jelas kalah jauh lah, karena kekuatan gigitannya cuma 10-14 kg per cm persegi. Hiu bengkak melindungi dirinya dengan minum banyak air agar tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tujuannya untuk menakut-nakuti predator. Seumur hidup, gigi hiu bisa sebanyak 50.000, tapi nggak semuanya kuat. Yang terkuat dan terbesar berada di depan, sedangkan yang kecil dan kurang kuat berada di belakang. Meski begitu, kalau gigi depannya rusak, gigi yang lebih lemah juga bisa menggantikannya. Pertumbuhannya bisa begini karena akar giginya nggak terlalu dalam seperti gigi manusia, sehingga bisa digerakkan.
Tekstur kulit hiu mirip dengan amplas karena terdiri dari sisik mirip gigi kecil. Karena sisiknya mengarah ke ekor, gesekan dengan air jadi berkurang. Hiu paus punya kulit super tebal. Di beberapa bagian tubuh kulitnya bisa setebal 15 cm. Teksturnya termasuk paling keras di dunia binatang. Untuk mengambil sampel darahnya, para ilmuwan perlu berusaha ekstra keras. Indra penciuman hiu sangat tajam, dan rupanya ada indera tambahan yang dipakai untuk mendeteksi hewan lain. Di sekitar kepala, lubang hidung, dan di bawah moncongnya terdapat pori-pori khusus. Organ khusus ini berfungsi seperti penglihatan kedua. Tiap makhluk hidup menghasilkan medan listrik kecil. Dengan pori-pori ini, hiu bisa melihat medan listrik ini, sehingga bisa tahu lokasi hewan lain. Pendengaran hiu juga tajam. Bahkan, ia bisa mendengar calon mangsanya dari jarak 914 meter. Hiu juga bisa menangkap suara berfrekuensi rendah, seperti suara yang dihasilkan oleh jaringan otot ikan. Hiu sudah ada di muka bumi sekitar 400 juta tahun dan telah melewati 4 dari 5 kepunahan massal. Umurnya jauh lebih tua dari Gunung Everest, manusia, dinosaurus, dan bahkan tumbuhan. Hewan jumbo ini sudah ada saat terumbu karang baru mulai terbentuk. Spesies hiu putih besar dan hiu raksasa bisa melompat dari air. Kedua spesies ini tercatat mampu melompat lebih dari 2,5 meter ke udara. Dengan manuver ini, mangsa anjing laut dan burung laut jadi lebih mudah ditangkap. Selain di Afrika Selatan, hiu yang melompat dari air sangat jarang dijumpai. Kerangka hiu terbuat dari otot dan tulang rawan. Karena nggak begitu padat, bobotnya jadi lebih ringan. Hiu pun jadi lebih fleksibel dan bisa menukik tajam saat mengejar mangsa. Kepala hiu martil berbentuk unik untuk membantu memperluas pandangan hingga 360 derajat. Matanya agak miring ke depan, sehingga bidang pandangannya saling tumpang tindih. Rahang hiu goblin yang nyeremin nempel di ligamen lentur. Rahang ini bisa terlontar dari moncongnya sejauh 8 cm. Oleh karenanya, hiu goblin bisa melempar mulutnya ke depan untuk menangkap mangsanya. Hiu nggak beristirahat seperti kita. Sebagian spesiesnya terus berenang-renang tanpa henti. Hal ini dilakukan agar air di dalam insang terus mengalir, sehingga monster ini tetap bernafas. Sebagian lainnya bisa beristirahat dalam keadaan setengah sadar, jadi waktu tidurnya memang khusus. Hiu juga nggak punya kelopak mata, makanya mata hiu terus terbuka dan pupilnya selalu mengawasi kondisi sekitar. Selain itu, mulutnya terus terbuka agar air bisa masuk melewati insang. Hiu bisa berenang sangat jauh tanpa istirahat karena pola tidurnya aneh. Malahan, hiu putih besar bisa berenang sampai 3.200 km tanpa berhenti untuk makan ataupun beristirahat. Wah, memangnya nggak kelaparan? Primadona laut ini memanfaatkan lemak di dalam hatinya, yang bobotnya bisa sampai sepertiga berat tubuhnya. Dan ternyata, hiu nggak bisa berenang mundur loh. Ekornya bergerak ke depan, sedangkan sirip di dadanya membantu berbelok dan menjaga keseimbangan. Jadi intinya, anatomi hiu dirancang agar ia cuma bisa bergerak maju. Hiu nggak punya pita suara, sehingga nggak bisa bersuara untuk saling berkomunikasi maupun mengekspresikan emosi. Ia harus menggerakkan tubuhnya dengan berputar atau berbalik. Habitat hiu ada di seluruh samudra, tapi sebagian spesies juga hidup di sungai dan danau air tawar. Misalnya, hiu banteng yang pernah ditemukan di sungai tropis. Spesies ini diketahui bisa hidup di air tawar dan air asin. Hiu terkecil di dunia bernama hiu lentera kerdil. Hiu mungil ini cuma tumbuh sampai 20 cm. Meskipun tubuhnya kecil, ia bukan sembarangan hiu loh. Sebagian organnya bisa memancarkan cahaya, dan karena hidup di perairan dangkal, hiu ini berkamuflase di bawah sinar matahari. Hiu biru suka banget makan, bahkan bisa melebihi porsi yang seharusnya. Sebagian makanannya dibiarkan nggak tercerna selama berminggu-minggu sebagai cadangan energi. Hiu punya organ yang terlihat mirip lidah, namanya basihyal, dan letaknya ada di depan tulang rawan, memanjang dari dada menuju mulutnya. Organ ini nggak bisa digerakkan, dan fungsinya kurang diketahui. Meski mirip lidah, basihyal nggak membantu dalam proses pencernaan makanan. Organ ini juga bukan termasuk indera pengecap. Fungsinya cuma menopang sejumlah tulang yang terhubung ke insang.
Di antara 500 spesies hiu di seluruh dunia, sebagian memang terlihat unik. Misalnya saja, hiu goblin, hiu raksasa, dan hiu pemotong kue. Ukurannya bervariasi, dari sekian sentimeter hingga bermeter-meter. Habitatnya juga beragam. Hiu harimau bisa melahap sembarang benda yang ditemuinya, mulai dari kamera video, uang, plat nomor kendaraan, tali anabul, dan lain-lain. Kulit hiu paus membentuk pola yang unik. Bintik dan garisnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tiap individu, mirip sidik jari pada manusia. Hiu 6 insang bisa menyelam sangat dalam, kurang lebih setinggi 5 gedung Empire State. Saat lahir, gizinya juga sudah terpenuhi, dan setelah pergi dari induknya, anakan hiu ini nggak perlu mencari makan hingga berminggu-minggu.